Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Kiranya firman ini menjamah menyentuh setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu secara khusus dalam penyampaian ini, supaya setiap perkataan kalimat yang terucap dari bibir lidah hamba-Mu, itu boleh sungguh-sungguh seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah memasuki bulan yang keempat, bulan April pada tahun 2020. Adapun tema daripada gereja kita untuk bulan April adalah mewartakan karya Kristus dan dampaknya. Mewartakan karya Kristus dan dampaknya. Pada minggu yang pertama ini, saudara-saudara, tema khotbah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih karunia Kristus yang tanpa batas. Kasih karunia Kristus yang tanpa batas. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman ini setiap kita diharapkan sadar bahwa di dalam Kristus tersedia kasih karunia bagi yang percaya. Setiap kita juga diharapkan untuk mengalami kasih karunia Allah yang tanpa batas itu. Juga setiap kita diharapkan bertanggung jawab untuk mewartakan, untuk menyaksikan kasih karunia tersebut kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan Alkitab firman Allah hari ini dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, sebelum kita melihat beberapa kebenaran dalam ayat-ayat itu, saudara, maka setiap kita harus mampu memahami dan merenungkan hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat berbahagia. Oleh karena apa? Sebagai orang berdosa, kita mendapat kasih karunia Allah. Sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang harusnya dimurkai Allah, tetapi kita mendapat kasih karunia dari Allah. Sadarkah Bapak, Ibu, saudaraku sekalian bahwa kehidupan kita sebelumnya adalah hidup sebagai seteru, hidup sebagai musuh Allah. Jauh daripadanya. Hidup yang tidak bernilai. Tetapi sekarang diubah menjadi hidup yang penuh arti. Karena anugerahnya yang tak terbatas. Lalu apa saja yang dikerjakan oleh anugerahnya, anugerah Allah, anugerah Kristus dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kasih karunia Kristus yang tanpa batas. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua Alkitab berkata, dari Petrus Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang yang dipilih
sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu, saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua ini, yang pertama adalah kasih karunia yang memilih. Kasih karunia yang memilih. Saudara-saudara yang terkasih, rencana Allah yang kekal atas orang percaya memungkinkan terjadinya pemilihan terjadi. Saudara dan saya dipilih oleh Allah. Dipilih dari sekian banyak orang di muka bumi ini. Saudara adalah orang-orang yang telah dipilih. Yang percaya boleh katakan amin. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dasar pemilihannya itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kasih karunia Allah semata-mata. Tidak ada di antara kita yang sesungguhnya layak masuk pada hitungan kalau ditinjau dari segi kebaikan. Tetapi ingat, camkan baik-baik. Kita dipilih oleh Allah. Tujuan dari pemilihan itu adalah, saudara-saudara, supaya saudara dan saya taat kepada Kristus. Saya ulang. Tujuan dari pemilihan itu adalah supaya saudara dan saya, kita semua memiliki ketaatan kepada Kristus. Jadi saudara, jika kita sadar bahwa kita telah dipilih oleh Allah, dan pemilihan itu sekali lagi bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, maka keputusan hidup untuk mentaati Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sekali lagi, keputusan untuk hidup mentaati Tuhan, mentaati Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh siapapun. Jadi saudara-saudara, salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah oleh karena kita sudah atau telah dipilihnya adalah taat pada perintah Kristus. Yang kedua, kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu, saudara-saudara, ayat yang kelima sampai ayat 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita menemukan bahwa kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu adalah kasih karunia yang menguatkan dalam ujian.
kasih karunia yang menguatkan dalam ujian. Saudara-saudara, Alkitab tadi berkata sementara menantikan kegenapan keselamatan kekal, maka kemurnian iman kita harus masuk dalam proses, masuk dalam ujian. Dan tahukah saudara, iman yang murni, iman yang berkualitas itu diuji. Dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita adalah dengan berbagai-bagai pencobaan. Agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas yang fana, kita harus melewati ujian itu. Ujian. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ada ujian, Allah janjikan Dia berikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi ujian itu. Jadi kita bersyukur karena menurut ayat 5 dari yang sudah kita baca tadi dikatakan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita sedang ada dalam ujian iman. Beberapa hari belakangan ini semua dunia, termasuk saudara dan saya, dikejutkan dengan apa yang disebut dengan virus COVID-19. Telah membuat banyak orang berduka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Tidak sedikit yang sakit, tidak sedikit yang tertekan, cemas, gelisah, dan seakan-akan kehilangan pengharapan dan keyakinan kita. Tetapi saudara-saudara, ayat yang kita baca di atas tadi menjelaskan kemungkinan ini. Tetapi ingat, tujuan Tuhan atas kita adalah memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita tetap bersuka cita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai ujian. Karena Dia Tuhan memelihara, akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Haleluya. Yang ketiga terakhir. Kasih karunia Kristus yang tanpa batas. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 Alkitab berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Hal yang ketiga saudara, kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu adalah kasih karunia yang memberi keselamatan. Haleluya. Kasih karunia yang memberikan kita keselamatan. Keselamatan itu menjadi tujuan akhir kehidupan kita.
Keselamatan itu adalah sesuatu yang paling mahal berharga dalam hidup kita. Pada bulan ini kita merayakan hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Itu terjadi, itu dilakukan hanya dengan satu tujuan. Supaya saudara dan saya menerima keselamatan dari Allah. Saudara-saudara, Alkitab tadi berkata, sejak lama keselamatan kekal diteliti oleh para nabi yang bernubuat tentang kasih karunia atau anugerah. Keselamatan itulah menjadi tujuan kehidupan kita di dalam Kristus. Saudara, pedulikah engkau akan keselamatan jiwa? Yesus pernah berkata kepada para muridnya ketika dia bertemu dengan orang banyak, apa artinya kau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Berarti keselamatan adalah harta termahal mulia dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan baik yang kita perbuat. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9 menjelaskan itu. Tetapi semua kita diselamatkan semata-mata karena kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah. Sekali lagi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah semata-mata. Bagi orang yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu menurut ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah kasih karunia yang telah memilih saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bagian dari orang-orang yang percaya. Kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu adalah kasih karunia yang menguatkan kita dikala kita menghadapi ujian dalam hidup. Dan yang terakhir, kasih karunia Kristus yang tanpa batas itu adalah kasih karunia yang memberikan kita keselamatan. Pilihlah untuk selalu taat pada Tuhan. Kasihilah Dia. Persembahkanlah hidupmu kepada Dia. Dan jangan engkau menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan beri kepada kita. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang tanpa batas dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih masuk dalam rencana-Mu. Juga kami bersyukur Tuhan, bahwa sekalipun kami harus berhadapan dengan ujian, tantangan dalam hidup kami, namun Engkau memberikan kami kekuatan. Dan juga kami bersyukur, kasih karunia-Mu yang tak terbatas itu adalah untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah setiap kami boleh menghargai karya-Mu, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin.